Mekkah bukanlah tempat yang dijanjikan kesuburan. Di tengah jazirah tandus dan gunung-gunung batu yang keras, lembah ini terlihat lebih seperti padang tandus tak bertuan daripada pusat dunia. Angin gurun berhembus panas di siang hari dan malamnya menusuk hingga ke tulang. Tidak ada sungai yang mengalir, tidak pula hutan hijau yang meneduhkan. Namun, justru di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mendirikan rumahnya. Sebuah bangunan sederhana berbentuk kubus, terbuat dari batu-batu, gunung berdiri dengan penuh kehormatan. Itulah Ka'bah. Jauh sebelum kota ini dikenal dan dipenuhi lautan manusia, lembah ini pernah sunyi. Hanya gelegar petir dan desir angin yang bersahutan. Tapi dalam kesunyian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rahasia besar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, membangun Ka'bah, mereka bukan sekadar meletakkan batu di atas batu. Mereka tengah menghidupkan perintah langit, membangun poros ibadah yang akan mengikat umat manusia lintas zaman. Di dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa seraya membangun fondasi Ka'bah. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Doa itu bukan hanya permohonan, tetapi pengakuan bahwa apapun yang dibangun manusia tidak akan bermakna tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu, lembah gersang ini berubah menjadi arah untuk semua yang sujud. Tak ada tempat di bumi ini yang dituju jutaan manusia secara serempak dalam satu waktu, dalam satu arah, dalam satu ketundukan. Bahkan tempat yang dahulu tak dihitung manusia itu kini menjadi pusat spiritualitas dunia. Tapi di balik kemegahan spiritual itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah keajaiban tersembunyi yang telah berjalan selama ribuan tahun. Ka'bah tidak dibangun dengan perisai baja. Ia tidak dilapisi beton bertulang, tidak pula dijaga oleh teknologi canggih. Namun, dari zaman ke zaman, ia berdiri kokoh. Sementara bangunan-bangunan megah di sekitarnya hancur oleh waktu, diruntuhkan oleh gempa atau badai, Ka'bah tetap berada pada tempatnya. Sebuah kesaksian yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh logika arsitektur. Mekkah sendiri bukan tempat yang steril dari peristiwa alam. Ada badai pasir yang bisa menyapu tenda dan rumah-rumah penduduk dalam sekejap. Ada suhu ekstrem yang membuat logam meleleh dan tubuh manusia lemah. Bahkan sejarah mencatat beberapa gempa yang mengguncang wilayah sekitar. Tapi Ka'bah tidak pernah goyah. Seorang tua asal Maroko pernah duduk menatap Ka'bah dengan air mata yang terus menetes. Ketika ditanya apa yang ia rasakan, ia menjawab pelan, "Aku telah melihat rumah-rumah besar di dunia, masjid-masjid besar yang indah. Tapi tak satu pun membuat hatiku gemetar seperti ini, karena rumah ini bukan hanya bangunan, ia adalah bukti tentang penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sesuatu yang Dia tetapkan sebagai suci. Bukti bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh rumus fisika dan perhitungan geologi. Bukti bahwa di tengah lembah yang tidak memberi janji apapun, justru ditanamkan sesuatu yang tidak pernah bisa dimusnahkan. Orang-orang yang datang ke Ka'bah tidak hanya membawa tubuhnya. Mereka membawa luka, membawa doa, membawa harap yang tak pernah padam. Dan mereka menyaksikan sendiri, dalam pelukan panas padang pasir itu ada satu tempat yang sejuk, tidak oleh udara, tapi oleh ketenangan yang sulit digambarkan. Ka'bah tidak pernah sepi. Bahkan ketika dunia dilanda wabah, ketika kota-kota menutup diri dan manusia menjauh satu sama lain, Ka'bah tetap didatangi, meski hanya oleh segelintir yang diizinkan. Seolah-olah bumi pun tahu bahwa poros ini tak boleh kosong. Karena jika ia kosong, hening akan turun ke bumi dengan cara yang tidak bisa manusia tahan. Dan di balik segala keheningan atau keramaian itu, Ka'bah tetap berdiri. Tidak mundur, tidak runtuh, tidak gentar. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, yang memegang setiap sudutnya, setiap batunya, setiap inci tanah di bawahnya. Dan orang-orang yang memandangnya tak pernah sama lagi setelahnya. Di lembah gersang itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rumahnya. Bukan di tanah yang subur, bukan di tempat yang dingin dan menawan, tetapi di jantung padang pasir yang keras dan tak ramah. Karena disitulah ujian dimulai. Dan disitulah pula keajaiban bersemayam. Inilah rumah yang tidak pernah tersentuh gempa, tidak pernah runtuh, dan tidak akan pernah padam sinarnya. Selama bumi berputar, selama langit masih menurunkan hujan, selama ada orang yang mengucap kalimat tauhid, rumah ini akan tetap berdiri, teguh, diam, tapi menyapa hati siapapun yang datang dengan ikhlas. Di sebuah masa yang tak bisa dijangkau oleh sejarah manusia, ketika bumi masih lengang dan gunung belum penuh dengan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih satu tempat yang akan menjadi titik mula arah sujud manusia. Di sanalah Ka'bah pertama kali dibangun. Sebuah bangunan yang bukan hanya menjadi poros ibadah, tetapi juga menjadi simbol pengakuan manusia kepada Sang Pencipta. Ka'bah bukanlah hasil dari kemegahan dunia. Ia bukan seperti istana yang dibangun dengan kekuasaan dan kemewahan. Ia hadir dari ketaatan, dari tangan seorang ayah yang tulus dan seorang anak yang patuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, membangun Ka'bah dengan batu-batu sederhana. Tidak ada ukiran emas, tidak ada pilar marmer yang mewah. Hanya batu demi batu ditumpuk dengan cinta dan doa. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah dijelaskan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan fondasi Ka'bah, mereka berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Kalimat ini menggambarkan kesadaran bahwa meski mereka diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap memohon penerimaan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan nilai dari setiap amal. Ka'bah menjadi rumah pertama yang dibangun di muka bumi untuk menyatukan sujud manusia. Di sekelilingnya belum ada kota, belum ada penduduk, hanya hamparan tanah dan gunung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempat ini sebagai pusat. Tak terbayangkan bagaimana ketika itu seorang nabi tua dan putranya di tengah padang yang tandus membawa batu dan menyusunnya sambil memanjatkan zikir dan doa, yang membuat Ka'bah istimewa bukan hanya karena siapa yang membangunnya, tetapi karena untuk apa ia dibangun. Ini bukan rumah manusia, ini rumah yang dibangun agar manusia ingat siapa Tuhannya. Ia menjadi rumah tumpuan rindu, tempat jutaan wajah menunduk setiap hari dari berbagai penjuru dunia. Dan dari situlah semua arah bermula. Bahkan sebelum Ka'bah, yang sekarang dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam telah menjadi manusia pertama yang membangun rumah ibadah di tempat itu. Namun setelah bencana banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam, rumah itu pun lenyap dari pandangan manusia. Hingga akhirnya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali membangunnya. Tempat yang hilang itu dihidupkan kembali, bukan sebagai bangunan mewah, tapi sebagai mercusuar tauhid. Bukan hal yang mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menempuh perjalanan jauh, meninggalkan tempat tinggal, membawa putranya yang masih muda, dan hidup di tanah yang tak ada tumbuhan. Namun inilah bukti dari cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membangun bukan karena ingin dikenang, tapi karena ingin taat. Bahkan setelah Ka'bah berdiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan haji kepada seluruh umat manusia. Seruan itu menggema, dan hingga kini jutaan orang datang memenuhi panggilan itu setiap tahun. Yang luar biasa adalah bagaimana Ka'bah berdiri, bukan hanya di tengah tanah tandus, tetapi juga bertahan di atas waktu. Setiap zaman menyaksikan datang dan perginya kekuasaan, perubahan arah sejarah. Tapi Ka'bah tetap di tempatnya. Ia tidak ditinggalkan, tidak dilupakan, tidak dipindahkan. Bahkan ketika dunia penuh fitnah dan perubahan, arah Ka'bah tetap menjadi penyatu hati umat Islam. Tak terhitung berapa banyak air mata yang jatuh di hadapannya. Tak terhitung doa-doa yang dibisikkan dalam diam di bawah bayangannya.
Orang-orang datang dari berbagai negeri, bahasa mereka berbeda, warna kulit mereka tidak sama, latar belakang kehidupan mereka beragam, tapi saat berdiri di depan Ka'bah, semua hati sama. Sama-sama kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun bangunan di dunia ini yang disapa oleh jutaan orang 5 kali sehari, bahkan dari tempat yang berjauhan. Tidak ada yang menjadi titik temu dari jutaan arah. Semua itu hanya terjadi karena Ka'bah bukan bangunan biasa. Ia bukan hanya simbol, tapi juga jiwa dari penyembahan yang murni. Bahkan orang yang tak bisa menginjakkan kaki ke tanah Mekah tetap menghadap Ka'bah saat sujudnya. Ini membuktikan bahwa bangunan ini bukan tentang ruang dan waktu, tetapi tentang arah yang ditanamkan dalam hati manusia oleh penciptanya. Ka'bah menjadi sumbu spiritual yang mengikat seluruh umat Islam, dari desa terpencil di Asia hingga gedung pencakar langit di Amerika. Dan keajaiban itu dimulai sejak batu pertama diletakkan oleh tangan para nabi. Sejak hari itu, bumi memiliki porosnya, bukan poros geografis, tapi poros keimanan. Ka'bah bukan sekadar rumah pertama di bumi. Ia adalah rumah yang pertama kali dihuni oleh doa. Dan rumah yang sejak awal dibangun bukan untuk tempat tinggal manusia, melainkan sebagai tempat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran bila rumah ini tidak pernah runtuh, karena ia dibangun bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan izin langit. Dan selama langit masih terbentang di atas kepala kita, rumah ini akan tetap berdiri sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mau bersujud kepadanya. Ka'bah tidak pernah berdiri sendiri. Ia tidak hanya disaksikan oleh mata manusia, tetapi juga dijaga oleh ketetapan langit. Sepanjang sejarah, bangunan suci ini telah menjadi saksi dari banyak peristiwa besar, dan dalam setiap kejadian yang mengancamnya, ada sesuatu yang membuatnya tetap utuh. Bukan karena kekuatan fisik dari batunya, tetapi karena penjagaan dari Yang Maha Kuasa. Salah satu peristiwa besar yang terekam dalam sejarah adalah ketika pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah. Ia membawa pasukan besar, lengkap dengan gajah-gajah perang, untuk merobohkan bangunan yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Kota Mekkah saat itu tidak punya kekuatan militer besar, tidak ada bala tentara untuk membela Ka'bah. Penduduknya pun hanya bisa pasrah, karena di hadapan gajah-gajah raksasa itu, mereka tidak berdaya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan rumahnya disentuh oleh tangan yang penuh kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan dari langit, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Fi'il. Burung-burung ababil datang membawa batu dari neraka yang dilemparkan kepada pasukan Abraha. Bukan pedang atau panah yang menjatuhkan pasukan itu, tetapi batu-batu kecil yang menghancurkan mereka satu persatu. Pasukan itu porak-poranda, gajah-gajah enggan maju, dan Ka'bah pun tetap utuh, tidak tersentuh satupun alat penghancur. Kejadian itu menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba menghancurkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suci. Manusia mungkin memiliki rencana, kekuatan, dan ambisi, tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan, semua itu menjadi sia-sia. Penjagaan Ka'bah bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam wujud peringatan dan kehancuran bagi siapa yang ingin merusaknya. Dalam riwayat lain, bahkan ketika Mekkah mengalami berbagai gangguan politik dan konflik, Ka'bah tetap menjadi pusat yang dijaga. Pernah suatu masa terjadi peperangan antar suku di sekitar Ka'bah. Batu-batu sempat menghantam dindingnya, panah-panah melayang di atasnya, tapi tidak satu pun dari mereka mampu menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumahnya, bukan hanya dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan menetapkan di hati manusia rasa hormat yang mendalam. Hingga hari ini, tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk merusaknya. Bahkan orang yang tidak beriman pun, jika berdiri di hadapan Ka'bah, bisa merasakan wibawa yang tak tergambarkan. Seakan ada aura yang membuat kaki menjadi berat untuk melangkah dengan sembarangan dan suara menjadi enggan untuk mengangkat nada tinggi. Ka'bah memancarkan kehormatan yang tidak terlihat, tapi nyata terasa.
Dari masa ke masa, Ka'bah juga menghadapi perubahan zaman. Teknologi datang dan pergi. Bangunan-bangunan di sekitarnya telah berulang kali direnovasi, dihancurkan dan dibangun kembali. Tapi Ka'bah tetap menjadi titik pusat yang tidak berubah. Bahkan dalam proses renovasi pun, batu Hajar Aswad tetap dikembalikan ke tempat semula. Ukuran bangunan boleh disesuaikan, tapi fondasinya tetap seperti yang dahulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika dunia diguncang gempa, bangunan tinggi di berbagai belahan dunia runtuh dalam hitungan detik. Namun Ka'bah tetap berdiri. Mekah sendiri berada di wilayah tektonik yang tidak sepenuhnya steril dari aktivitas seismik. Tapi tidak pernah tercatat bahwa Ka'bah roboh atau hancur karena gempa. Bangunan lain di sekitarnya pernah mengalami keretakan atau kerusakan, tapi Ka'bah tetap kokoh di porosnya. Ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan bagi siapapun yang pertama kali melihat Ka'bah. Mereka berdiri diam, mata membasah, hati bergetar. Sebagian tak mampu menahan tangis. Itu bukan karena keindahan fisiknya, tetapi karena aura yang terpancar darinya. Ka'bah tidak dibangun untuk mengesankan mata, tapi untuk mengguncang jiwa. Dan mungkin inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga rumah ini. Karena rumah ini dibangun bukan untuk pameran dunia, tapi sebagai penghubung antara bumi dan langit. Setiap hari, jutaan doa dipanjatkan ke arah Ka'bah. Setiap detik, ada manusia yang sujud ke arahnya dari berbagai penjuru dunia. Rumah ini tidak pernah kehilangan maknanya, meski zaman terus berubah. Dan mungkin karena itulah ia tidak pernah runtuh, karena Ka'bah tidak dibangun dari batu semata, tapi dari doa para nabi, dari ketaatan, dari kesucian niat. Dan apa yang dibangun dengan keikhlasan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita memandang Ka'bah, sejatinya kita sedang memandang bukti penjagaan ilahi yang nyata. Sebuah bangunan sederhana, tapi tak bisa digulingkan oleh waktu, oleh bencana, atau oleh niat buruk manusia. Ka'bah tetap berdiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melepaskan rumahnya. Rumah pertama, rumah suci, rumah yang tak tersentuh oleh gempa dan kehancuran karena dijaga langsung oleh langit. Pada suatu masa dalam sejarah, langit tidak hanya menjadi atap bumi, tetapi juga menjadi tameng yang menjaga rumah suci yang berada di tengah padang tandus. Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dibangun sebagai pusat ibadah manusia, berdiri kokoh di tengah segala perubahan zaman, guncangan sejarah, dan ancaman dari luar. Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia tentang bagaimana bangunan ini tetap berdiri hingga hari ini. Meskipun di sekitarnya dunia terus berubah dan runtuh satu demi satu. Pernah satu waktu, ketika dunia menyaksikan bencana, alam mengguncang wilayah-wilayah yang dianggap kokoh, Ka'bah tetap tak bergeming. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa bangunan yang usianya telah ribuan tahun tetap berdiri tegak tanpa mengalami kehancuran akibat gempa bumi, badai, atau longsor. Padahal, menurut para ahli geologi, tanah di sekitar Mekah bukanlah wilayah yang sepenuhnya steril dari aktivitas tektonik. Namun Ka'bah seakan memiliki perisai tak terlihat yang melindunginya dari setiap guncangan alam. Di antara cerita yang tersebar di kalangan para ulama dan pencinta sejarah, pernah satu kali terjadi gempa bumi besar di wilayah sekitar Mekah. Gempa itu cukup kuat untuk meruntuhkan beberapa bangunan di kota. Orang-orang berlarian keluar rumah, langit tampak bergetar, dan tanah berguncang keras. Namun ketika guncangan itu reda dan debu mulai turun perlahan, Ka'bah tetap berdiri di tempatnya, seolah tidak pernah disentuh oleh gempa tersebut. Bahkan tidak ada satu batu pun yang tergeser dari tempatnya. Orang-orang menangis menyaksikan pemandangan itu. Ada yang langsung bersujud, ada yang beristighfar, ada pula yang hanya mampu memandang Ka'bah dengan air mata mengalir tanpa kata. Bagi mereka, itu bukan semata kebetulan atau keajaiban alam, melainkan pertanda bahwa rumah itu benar-benar dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah penjagaan dari langit. Di masa yang berbeda, badai pasir pernah menyapu dataran Jazirah Arab dengan kekuatan yang mampu menelan kafilah dan menghancurkan tenda-tenda. Pasir beterbangan, langit menjadi gelap, suara angin menderu seperti raungan binatang buas.
Banyak tempat luluh lantak oleh kekuatan alam ini. Tapi Ka'bah tetap menjadi pusat ketenangan. Di tengah badai, ia tetap utuh, tidak roboh, tidak tergeser. Tak satu pun dari sisi bangunannya runtuh. Seolah badai pun tahu, ada batas yang tidak boleh ia lewati. Satu kisah lain yang terkenal adalah saat banjir besar melanda kota Makkah. Air meluap dari segala arah, jalan-jalan tergenang, dan banyak bagian kota tenggelam di bawah limpahan air. Tapi meskipun air mencapai pelataran Masjidil Haram, Ka'bah tetap berdiri. Air mengelilinginya, namun tidak pernah merusaknya. Bahkan, banyak orang yang saat itu berenang mendekat hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad dan bersujud di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski tubuh mereka basah oleh air banjir. Semua kejadian ini tidak bisa hanya dijelaskan oleh sains. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan material. Ada keberkahan yang menjadikan batu-batu itu tetap kokoh. Ada doa-doa para nabi yang tertanam di dalam fondasinya. Ada gema takbir dari jutaan hati yang setiap hari menghadap padanya dari pelosok bumi, yang menjadi energi spiritual luar biasa bagi tempat ini. Ka'bah bukan hanya bangunan, ia adalah titik temu antara bumi dan langit. Ketika seseorang berdiri di hadapannya dan menengadahkan tangan, ia seakan sedang berbicara langsung kepada Tuhannya. Dan karena itulah, rumah ini tidak pernah sendiri. Ia tidak dibiarkan begitu saja menghadapi zaman. Setiap langkah yang mendekatinya membawa doa, setiap mata yang memandangnya membawa harap, dan setiap hati yang menghadapnya membawa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan bisa saja mencoba menganalisis struktur bangunannya, mempelajari kekuatan arsitekturnya, atau mengukur daya tahan terhadap gempa dan cuaca ekstrim. Tapi mereka akan tetap terdiam di hadapan satu fakta. Ka'bah tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika bumi. Ia dijaga oleh kehendak langit. Maka tidak mengherankan jika dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga hari ini, rumah itu masih menjadi pusat dunia Islam. Tak pernah redup, tak pernah runtuh. Setiap kali seseorang datang ke Tanah Suci dan berdiri memandang Ka'bah untuk pertama kalinya, mereka akan merasakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Sebuah getaran di dada, rasa yang membuat kaki lemas, dan air mata yang tiba-tiba jatuh begitu saja. Itulah hati yang sedang menyentuh rumah Tuhan. Dan di sana, tak ada logika yang bisa menjelaskan, hanya iman yang bisa menerima. Begitulah Ka'bah, rumah yang berdiri bukan hanya karena batu dan semen, tapi karena kehendak dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama langit masih menaungi bumi, rumah ini akan tetap menjadi pusat arah, tempat berpulangnya rindu, dan bukti nyata bahwa sesuatu yang dibangun atas dasar ketulusan dan keikhlasan akan selalu dijaga oleh Yang Maha Menjaga. Setiap zaman memiliki musimnya sendiri. Kadang datang masa kemegahan, kadang datang masa kehancuran. Ada musim perang, ada musim damai. Dunia bergerak dalam siklus yang tak pernah berhenti. Tapi Ka'bah, rumah suci yang menjadi kiblat umat Islam, di seluruh penjuru dunia tetap berdiri tegak di tengah arus waktu yang deras. Ia seperti batu karang yang tidak goyah, meski ombak zaman datang silih berganti. Dari ribuan tahun silam hingga hari ini, ia tak pernah kehilangan maknanya. Bahkan justru makin dalam, makin mengakar di hati setiap manusia yang menghadap padanya. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah telah menjadi poros ibadah. Ia dibangun bukan untuk kemegahan, tetapi untuk ketaatan. Tidak ada ukiran emas di dindingnya, tidak ada menara tinggi menjulang darinya. Namun seluruh dunia Islam sepakat menghadap padanya, sujud dalam kesatuan arah, seolah menyatu dalam satu hati, satu kiblat, satu tujuan. Betapa banyak bangunan indah yang telah hilang di telan zaman, namun Ka'bah tetap utuh di tempatnya. Perjalanan waktu tak pernah menua rumah ini. Ia menyaksikan peralihan dari zaman Nabi ke zaman Khalifah, dari masa kekhalifahan ke era penjajahan, hingga kini ke masa modern yang serba canggih. Ia menyaksikan ketika unta menjadi kendaraan para peziarah, kemudian digantikan kereta, bus, bahkan pesawat. Tapi siapapun yang datang,
dari manapun asalnya, tetap akan menanggalkan gelar dan kehormatan dunianya saat menjejak pelataran Ka'bah. Di sana, semua menjadi hamba. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Pernah di masa tertentu ketika cuaca ekstrim melanda kawasan Hijaz, suhu begitu panas hingga membuat banyak tanaman mengering dan ternak mati kehausan. Namun pelataran Ka'bah tetap ramai oleh orang-orang yang bersujud, menangis dalam doa dan bertawaf dengan penuh khusyuk. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengeluh tentang panasnya cuaca, karena mereka tahu mereka sedang berada di pusat rahmat, di tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat manapun di dunia. Musim hujan pun pernah datang dengan derasnya. Air mengalir deras dari perbukitan sekitar, membanjiri jalan-jalan, menutup sebagian besar pelataran Masjidil Haram. Tapi yang mengagumkan, Ka'bah tetap berdiri, tidak hanyut, tidak roboh. Bahkan dalam kondisi itu, orang-orang tetap datang. Ada yang berenang mengelilinginya sambil bertawaf. Ada yang mengikat diri mereka agar tidak hanyut saat sujud di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah cinta mereka kepada Ka'bah tidak bisa dihentikan oleh apapun, termasuk oleh air yang melimpah ruah. Musim-musim terus berganti. Dunia berubah wajahnya, tapi Ka'bah selalu menjadi titik tetap dalam pusaran perubahan itu. Ia tidak menjadi tua, tidak menjadi usang, karena ia dibangun di atas perintah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teknologi dan modernisasi yang membanjiri kota Mekkah tidak mampu menghilangkan kekhusyukan dan wibawa rumah suci itu. Gedung-gedung pencakar langit boleh berdiri di sekelilingnya, lampu-lampu bisa bersinar sepanjang malam, tetapi tak satu pun dari itu bisa menandingi kesederhanaan dan kemuliaan Ka'bah. Ada kalanya manusia mencoba mengganti segalanya dengan kecepatan dan kemudahan, tapi mereka tetap tidak bisa menggantikan Ka'bah. Di tengah dunia yang semakin sibuk, masih ada jutaan orang yang bermimpi datang hanya untuk melihat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali dalam hidupnya. Mereka menabung bertahun-tahun, menahan rindu, menahan air mata, demi menyentuh batu Hajar Aswad, atau hanya untuk berdiri di pelatarannya. Itu bukan karena batu atau struktur bangunan yang memesona, tapi karena di dalamnya ada energi iman yang tidak tergantikan. Ka'bah bukan tempat wisata. Ia bukan bangunan bersejarah semata. Ia adalah napas bagi umat Islam. Ia adalah poros yang menyatukan hati dari ujung timur hingga barat. Ketika waktu melaju dan dunia kehilangan arah, Ka'bah tetap menjadi kompas yang tidak pernah salah. Orang-orang yang tersesat di jalan hidupnya akan kembali menemukan petunjuk saat memandang Ka'bah. Mereka yang kehilangan harapan akan kembali bangkit saat bersujud di depannya. Karena dari rumah ini, doa-doa naik ke langit dan berkah turun menyelimuti bumi. Dalam hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di tempat lain. Itu bukan sekadar angka, itu adalah keutamaan yang melampaui logika. Dan semua itu karena Ka'bah menjadi titiknya. Di sana, langit terbuka untuk setiap doa. Di sana, malaikat turun membawa ketenangan. Dunia boleh berubah, cuaca boleh ekstrim, musim boleh berganti. Tapi Ka'bah tetap berdiri, tak tergoyahkan. Karena ia bukan milik masa lalu, bukan hanya milik umat terdahulu. Ia adalah milik seluruh hamba yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama masih ada satu hati yang mencintainya, selama masih ada satu jiwa yang meneteskan air mata di hadapannya, Ka'bah akan terus menjadi pusat kekuatan rohani yang tak akan pernah musnah. Langit Makkah pada suatu malam tampak menggelayut berat. Awan hitam pekat menggulung dari arah barat, disusul angin kencang yang menyapu debu-debu di jalanan. Suasana menjadi mencekam, udara berubah dingin, dan langit mulai memperdengarkan suara, gemuruh yang mengguncang dada. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit dalam sekejap, lalu menghilang dalam kilatan menyilaukan. Namun di tengah kekacauan langit itu, Ka'bah tetap tenang. Di pelatarannya, para penjaga dan sebagian jemaah
yang masih bertahan terus duduk dalam zikir. Tidak satu pun petir yang menyentuh rumah suci itu, seakan langit sendiri tunduk padanya. Kejadian semacam itu bukan sekali dua kali. Ka'bah telah menyaksikan berbagai badai, hujan deras, bahkan sambaran petir yang menghantam menara atau kubah di sekitarnya. Namun tidak pernah satu pun kilatan menyentuh dinding Ka'bah. Hal ini menjadi tanda tanya bagi banyak ilmuwan dan ahli cuaca yang meneliti fenomena alam. Bukankah seharusnya petir mengikuti alur muatan listrik dari tanah ke langit? Atau sebaliknya, bukankah bangunan setinggi Ka'bah yang berdiri kokoh di ruang terbuka adalah target ideal bagi sambaran kilat? Tapi faktanya, ia tidak tersentuh. Beberapa ilmuwan Muslim pernah mencoba mengungkap rahasia ini. Mereka mengukur kadar magnetik di sekitar Ka'bah, mencoba memahami medan energi yang memancar darinya. Hasilnya membuat banyak dari mereka terdiam, takjub. Ada aliran energi yang sangat kuat, seolah berasal dari pusat bumi, memancar keluar dari tempat Ka'bah berdiri. Tidak hanya itu, titik koordinatnya jika dilihat dari satelit nyaris sempurna, terletak di pusat gravitasi daratan dunia. Seolah bumi memang didesain berpusat di tempat itu, menjadikan Ka'bah sebagai poros alam dan poros ruhani. Pada malam badai yang lain, seorang petugas Masjidil Haram pernah menyaksikan langsung sambaran petir yang memecah langit tepat di atas masjid. Ia melihat kilatan itu menyambar menara yang menjulang tinggi, lalu terdengar suara ledakan keras. Namun saat ia memalingkan wajah ke arah Ka'bah, bangunan itu tetap diam dalam keagungannya, tidak goyah, tidak terguncang. Bahkan, lilitan kain kiswah yang menyelimuti dindingnya tidak bergerak liar, meskipun angin kencang mendera pelataran. Para ulama menyebut bahwa Ka'bah bukan hanya bangunan batu biasa. Ia dibangun di atas fondasi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh para malaikat yang tak tampak oleh mata manusia. Dalam hadis riwayat disebutkan bahwa di atas Ka'bah, di langit terdapat Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bersujud dan bertawaf. Layaknya manusia di bumi mengelilingi Ka'bah. Maka bagaimana mungkin rumah yang menjadi bayangan dari Baitul Ma'mur ini tidak dijaga oleh kekuatan langit? Di masa lalu ada kisah tentang kabilah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dengan pasukan gajah, membawa senjata dan niat buruk. Namun sebelum mereka sempat menyentuh dinding Ka'bah, burung-burung datang dari arah langit, membawa batu-batu kecil dari tanah yang terbakar, menghancurkan pasukan itu hingga binasa. Peristiwa itu menjadi peringatan bahwa siapapun yang berniat jahat terhadap rumah ini akan berhadapan langsung dengan kuasa ilahi. Bahkan hewan dan langit pun turut menjaga Ka'bah. Dalam sejarah modern pun, ketika pesawat dan drone mulai memenuhi langit, banyak yang mencoba merekam Ka'bah dari jarak dekat atau ketinggian ekstrim. Namun beberapa dari mereka mengalami keanehan. Kamera tiba-tiba mati, sinyal hilang, bahkan mesin sempat mati mendadak tanpa penjelasan teknis. Hal ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena ada batas tak terlihat yang dijaga oleh langit. Seolah-olah rumah ini hanya boleh dipandang dengan hati yang bersih dan niat yang suci. Pada suatu malam Ramadan, ketika jutaan manusia berkumpul di pelataran Ka'bah, langit kembali menunjukkan kekuasaannya. Awan menyelimuti Masjidil Haram, lalu tetes hujan mulai turun perlahan. Namun yang aneh, hujan hanya turun di pelataran luar. Tidak satu tetes pun menyentuh area yang paling dekat dengan Ka'bah. Orang-orang yang duduk di sekitar dinding rumah suci itu tidak basah, bahkan sajadah mereka tetap kering. Banyak yang menengadah ke langit dengan air mata, merasa sedang berada dalam pelukan rahmat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jika Ka'bah hanya bangunan batu, maka sudah sejak lama ia hancur karena badai atau petir. Jika ia hanya simbol keagamaan, maka energi yang memancar darinya tidak akan terasa oleh siapapun. Namun faktanya, siapa saja yang pernah berdiri di hadapannya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang membuat hati bergetar, air mata mengalir, dan tubuh merinding tanpa sebab. Ka'bah adalah tanda nyata bahwa langit tidak pernah berhenti menjaga bumi. Ia adalah saksi bahwa dunia ini masih terhubung dengan langit melalui poros suci yang tak tersentuh petir,
tak terjamah badai, dan tak bisa dipadamkan oleh kegelapan zaman. Dan selama langit masih menjulang di atas dan bumi masih menghampar di bawah, maka Ka'bah akan tetap berdiri, dijaga oleh tangan-tangan yang tak terlihat, dan disucikan oleh hati-hati yang merindu. Di sanalah petir tunduk dan langit bersujud. Tak banyak tempat di dunia ini yang mampu menyatukan jutaan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, bahasa dan budaya dalam satu gerakan yang sama, satu irama yang serentak, dan satu pusat perhatian yang mutlak. Namun Ka'bah melakukannya setiap hari, bahkan setiap detik. Di sana, manusia tidak lagi menyebut dirinya berdasarkan kebangsaan, kekayaan, atau jabatan. Semua hanyalah hamba yang datang menghadap Sang Pencipta, menyatu dalam satu arah, satu tujuan, dan satu sujud. Keanehan yang menakjubkan ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi oleh semesta yang menyaksikannya. Setiap kali tawaf dilakukan mengelilingi Ka'bah, gerakan itu tampak seperti pusaran yang tak pernah berhenti. Orang-orang berjalan melingkar berlawanan arah jarum jam, membentuk arus yang terus bergerak. Dari ketinggian, jika dilihat dari udara, pemandangan itu menyerupai pusaran energi yang hidup, seperti galaksi yang berotasi di angkasa. Para ilmuwan fisika kuantum yang mempelajari pola alam semesta menyadari bahwa banyak sekali benda langit, dari elektron hingga bintang, bergerak dalam pola yang sama, berputar ke arah kiri. Hal yang sama terjadi dalam tawaf. Bukan kebetulan, tapi harmoni semesta. Ka'bah seolah menjadi pusat resonansi ruhani yang membuat semesta ikut berzikir. Bahkan para hewan yang tinggal di sekitar Masjidil Haram pun tampak berbeda perilakunya. Ada kisah seekor burung kecil yang terbang di atas Ka'bah, lalu melayang memutar searah dengan arah tawaf. Tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang, seakan ia pun ikut bertawaf. Di kesempatan lain, seekor kucing berjalan pelan memasuki area tawaf dan tanpa takut ia mengelilingi Ka'bah, lalu duduk di sisi salah satu sudutnya, tenang, tidak terusik oleh keramaian manusia. Seorang fotografer asal Jepang pernah datang ke Makkah untuk mendokumentasikan fenomena ini. Ia bukan Muslim, tetapi datang dengan rasa penasaran terhadap bagaimana jutaan manusia bisa bertawaf secara harmonis tanpa ada komando. Setelah beberapa hari mengamati dan mengambil gambar dari berbagai sudut, ia menangis tanpa suara. Ia berkata bahwa tidak mungkin energi sebesar itu hanya berasal dari tubuh-tubuh manusia. Ada kekuatan yang lebih besar yang menyatukan semua gerakan itu, yang memanggil dari dalam hati dan menggiring setiap langkah menuju titik tengah, Ka'bah. Ada pula fenomena alam yang mencengangkan. Setiap tahun, pada waktu tertentu, matahari akan berada tepat di atas Ka'bah. Ketika itu terjadi, bayangan bangunan Ka'bah akan menghilang sepenuhnya, dan semua benda yang mengarah ke Ka'bah dari belahan bumi lain akan sejajar lurus. Para ahli geografi menyebut ini sebagai penanda kiblat yang alami dan akurat. Tidak diperlukan teknologi canggih, cukup dengan tongkat dan bayangan matahari, dan kiblat bisa diketahui. Bahkan bumi pun memberi isyarat arah kepada manusia untuk menghadap pada pusat itu. Ka'bah juga menjadi satu-satunya bangunan yang tidak pernah sepi dari zikir. Selama 24 jam sehari, selalu ada manusia yang bertawaf, membaca doa, dan bersujud. Bahkan di tengah malam saat dunia lain tertidur, ada hamba-hamba yang diam-diam menangis di pelataran Ka'bah. Suara tangis mereka bergema dalam hening, dan bintang-bintang seakan mendekat untuk menyimak. Tidak ada tempat lain di muka bumi yang memiliki aktivitas spiritual tak terputus seperti ini. Ka'bah tidak tidur, tidak hening dari pujian, dan tidak pernah sepi dari cinta. Di masa lalu, seorang ulama besar pernah menuliskan pengalamannya saat bermunajat di depan Ka'bah pada waktu sahur. Ia merasakan seolah-olah jantungnya berpindah ke arah Ka'bah, berdetak bukan karena darah yang mengalir, tetapi karena cahaya yang menyinari relung hatinya. Ia berkata bahwa setiap doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah terasa lebih ringan untuk naik ke langit, seakan jalan antara bumi dan langit terbuka lebar di tempat itu. Sebuah jendela ruhani yang tak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih.
Bahkan air Zam-Zam yang mengalir dari perut bumi di dekat Ka'bah pun mengandung keajaiban yang tidak pernah habis dikaji. Sumbernya tidak pernah kering, meski diminum oleh jutaan manusia setiap tahun. Komposisinya tidak sama dengan air biasa, karena mengandung mineral yang langka, dan secara ilmiah terbukti memiliki struktur yang berbeda. Air ini menjadi penyejuk bagi jiwa yang kehausan dan penyembuh bagi tubuh yang sakit. Seperti bumi pun berkhidmat untuk rumah suci itu dengan mengalirkan keberkahan dari bawah tanah. Semesta seakan diciptakan untuk tunduk kepada Ka'bah. Arah kiblat menjadi penunjuk kesatuan umat. Gerakan tawaf mencerminkan gerakan kosmik, dan energi yang memancar dari sana menjangkau jiwa-jiwa yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki ke Makkah. Ada yang bermimpi tentangnya, ada yang merindukannya tanpa pernah tahu bagaimana bentuknya, dan ada pula yang setelah melihatnya hanya bisa menangis, seakan baru saja menemukan rumah setelah lama tersesat. Di sekitar Ka'bah, langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya bertasbih. Mereka mengenal rumah itu, mencintainya, dan menjaganya. Karena Ka'bah bukan hanya pusat geografis, tetapi juga pusat spiritual, titik yang menyatukan langit dan bumi, dan poros yang membuat semesta bergetar dalam zikir. Dan selama bumi masih berputar dan manusia masih mencari arah, maka Ka'bah akan selalu menjadi tempat kembali, tempat di mana harmoni semesta menemukan pusatnya, dan jiwa manusia menemukan tenangnya. Pada suatu malam yang hening, langit Makkah bersih tanpa awan, bintang-bintang bertaburan seperti permata di atas samudra gelap. Dari kejauhan, cahaya lampu Masjidil Haram memancar lembut, menyentuh wajah Ka'bah yang berdiri teguh di tengah-tengah pelataran. Malam itu bukan malam biasa. Ada getaran yang terasa di udara, bukan dari angin atau suara manusia, tapi dari kedalaman yang sulit dijelaskan. Para jamaah yang sedang tawaf pun merasakannya. Beberapa bahkan terdiam, seakan tersentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu seolah langit sedang menunduk, memberi penghormatan kepada rumah suci yang agung. Sudah ribuan tahun Ka'bah berdiri, menjadi saksi pergantian zaman, lahir dan matinya peradaban, naik turunnya kekuasaan, dan datang perginya umat-umat. Namun tak satu pun dari peristiwa itu menggoyahkan pondasinya. Ia tetap di tempatnya, menghadap ke segala arah, menjadi titik temu bagi doa-doa dari seluruh penjuru bumi. Ka'bah bukan sekadar bangunan, tapi juga menjadi jantung spiritual umat manusia, tempat di mana langit dan bumi saling bersentuhan dalam keagungan yang suci. Dalam catatan sejarah, ada kisah menarik dari masa ketika langit benar-benar menunjukkan tanda-tandanya kepada Ka'bah. Pada suatu malam bulan Ramadan di abad yang lalu, sejumlah ulama dan penduduk Makkah menyaksikan fenomena luar biasa. Awan cahaya berbentuk lingkaran muncul di atas Ka'bah dan berputar perlahan selama beberapa menit. Tidak ada suara, tidak ada badai, hanya cahaya lembut yang menyelimuti langit di atas rumah suci itu. Para saksi mengaku tubuh mereka bergetar tanpa sebab yang jelas, dan sebagian dari mereka bahkan bersujud sambil menangis. Mereka meyakini bahwa malam itu, langit membuka tabirnya untuk menyapa bumi. Fenomena langit menunduk kepada Ka'bah bukan hanya dalam bentuk keindahan visual atau kejadian kosmik yang ganjil. Kadang ia hadir melalui ketenangan yang luar biasa, suasana hening yang menyapu pelataran Ka'bah, meski jutaan manusia berada di dalamnya. Banyak orang bersaksi bahwa di tengah keramaian tawaf dan lantunan doa, tiba-tiba mereka merasa seolah dunia terdiam. Suara manusia seakan sirna dan hanya suara hati yang terdengar. Dalam sunyi itu, mereka merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebelumnya. Seolah langit telah membuka pintu-pintunya, menurunkan rahmat secara perlahan, menyentuh setiap jiwa yang datang dengan penuh kerinduan. Di antara kisah yang meneguhkan ini, ada pula cerita dari seorang mu'allaf asal Eropa. Ia datang ke Makkah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sebelumnya ia adalah seorang ateis yang sangat rasional. Namun ketika menginjakkan kaki di pelataran Ka'bah, tubuhnya melemas dan air mata mengalir tanpa sebab. Ia berkata bahwa saat melihat Ka'bah pertama kali, ia merasa sedang disaksikan oleh seluruh langit. Bukan ia yang melihat Ka'bah,
tapi Ka'bah yang menatapnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia masuk Islam dan menetap di Tanah Suci hingga akhir hayatnya. Ka'bah juga menjadi titik di mana doa paling cepat melesat menembus langit. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah, terutama saat berada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, memiliki kekuatan khusus. Dalam hadis riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad adalah tempat dikabulkannya doa. Maka tak heran, langit seolah mengawasi tempat itu dengan kasih sayang, menurunkan para malaikat untuk membawa permintaan hamba-hamba yang tulus. Pernah pada suatu malam, seorang anak kecil kehilangan ibunya di tengah keramaian. Ia menangis keras, berlari-lari mencari sang ibu di pelataran Ka'bah. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekatinya dan dengan lembut menenangkan anak itu. Tak lama kemudian, sang ibu muncul dari arah yang sama sekali tak terduga. Ia menangis dan memeluk anaknya, lalu mencari pria yang membantu tadi. Tapi pria itu telah menghilang, seakan lenyap begitu saja. Orang-orang di sekitar menyaksikan kejadian itu, dan salah satu dari mereka berkata, mungkin ia adalah malaikat yang diturunkan hanya untuk menolong. Ka'bah, rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi titik magnet bagi ruh dan langit. Dalam Quran Surat Ali Imran disebutkan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah yang penuh berkah dan petunjuk bagi semesta. Bahkan langit pun diberi perintah untuk mengenali tempat itu, menundukkan dirinya dalam zikir dan tidak mendatangkan murka di atasnya. Seorang ulama sufi pernah berkata bahwa Ka'bah adalah bayangan dari Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang ada di langit ketujuh. Jika Ka'bah adalah pusat ibadah di bumi, maka Baitul Ma'mur adalah pusatnya di langit. Dan setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk bertawaf, lalu tidak kembali lagi. Artinya setiap hari selalu ada malaikat baru yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana manusia tak pernah berhenti mendatangi Ka'bah. Langit dan bumi seakan bersatu dalam kesepakatan tak tertulis untuk memuliakan rumah ini. Ka'bah bukan hanya rumah bagi umat Islam, tetapi rumah bagi kesadaran manusia akan asal-muasal penciptaannya, rumah bagi kembalinya ruh yang rindu akan penciptanya. Di bawah bintang-bintang yang tunduk dan di antara doa-doa yang melesat ke langit, Ka'bah berdiri dalam kesunyian yang agung, menjadi saksi bisu bagi setiap air mata, setiap zikir dan setiap harapan. Dan selama dunia berputar, langit akan terus menunduk kepada rumah ini dalam diam yang penuh kemuliaan. Di antara banyak kisah yang mengelilingi Ka'bah, ada satu kisah yang mengandung keajaiban yang sulit dijelaskan oleh akal manusia biasa. Kisah ini terjadi dalam sejarah panjang umat Islam, ketika Makkah menjadi pusat konflik dan Ka'bah berada di tengah pertarungan yang membakar semangat dan tubuh manusia. Namun meski dikelilingi api, meski bara menyala di sekitarnya, Ka'bah tetap berdiri utuh. Dindingnya tidak menghitam, tidak terbakar, bahkan tidak hangus, seolah ia memiliki perlindungan yang tidak terlihat oleh mata, namun nyata keberadaannya. Peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan awal, ketika perpecahan politik dan kekuasaan memuncak dan tentara mengepung Makkah demi merebut kendali atas Hijaz. Kota suci yang seharusnya menjadi tempat damai justru menjadi medan konflik. Pada saat itu, pasukan pengepung meluncurkan manjanik, sejenis ketapel raksasa, untuk menghantam area sekitar Ka'bah. Batu-batu besar diluncurkan dan diantaranya disertai bahan yang menyulut api. Makkah yang gersang menjadi mudah terbakar, dan api menjalar kemana-mana, namun satu yang tetap tak tersentuh, Ka'bah. Api merambat mendekat, bangunan di sekitar musnah, reruntuhan dan debu memenuhi udara, namun Ka'bah tidak tersentuh api. Para saksi sejarah menuliskan dengan nada takjub. Mereka menyebut bahwa meskipun atap Masjidil Haram rusak dan tiang-tiang penopang hancur,
Ka'bah hanya mengalami kerusakan kecil yang tak melibatkan api. Batu-batu hitamnya tetap utuh dan kiswah yang menyelimutinya seperti mendapat lindungan dari langit. Ulama yang menyaksikan peristiwa itu menuturkan bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah lambang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam bahwa rumah ini akan menjadi tempat yang aman, tempat kembalinya umat manusia kepada Sang Pencipta. Dalam Quran Surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang diberkahi dan siapapun yang memasukinya akan berada dalam keamanan. Bahkan dalam gejolak peperangan, janji ini tetap ditegakkan. Tidak hanya pada masa awal Islam, peristiwa serupa juga terjadi di abad-abad setelahnya. Kebakaran besar pernah melanda area Masjidil Haram. Kiswah terbakar sebagian, bangunan sekitarnya hancur, tapi Ka'bah tetap berdiri. Petugas yang berada di sekitar lokasi menceritakan bahwa api yang menyala tidak pernah menjilat dinding Ka'bah secara langsung, seolah tertahan oleh sesuatu. Mereka menuturkan bahwa angin bertiup tidak wajar, seperti diarahkan untuk menjauhkan api dari dinding Ka'bah. Hujan pun turun tiba-tiba, padahal sebelumnya langit begitu cerah. Semua seperti disusun rapi untuk menjaga rumah suci itu dari kehancuran. Seorang pemuda dari negeri Syam yang datang menunaikan haji pada tahun tersebut menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia mengatakan bahwa saat melihat api berkobar, ia bersiap untuk melihat Ka'bah runtuh. Namun ketika pagi datang dan asap mulai menipis, ia berdiri terpaku di tempatnya. Ka'bah tetap ada, berdiri tanpa celah besar. Matanya berkaca-kaca dan ia bersujud sambil berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya dijaga oleh langit." Kisah-kisah ini tidak hanya menyebar di kalangan para ulama dan penulis sejarah, tapi juga sampai ke telinga rakyat biasa. Mereka meyakini bahwa Ka'bah memiliki pelindung dari malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa ada 70.000 malaikat yang setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur di langit, yang sejajar dengan Ka'bah di bumi. Hubungan antara keduanya bukan hanya spiritual, tapi juga aktual. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai pusat dari lingkaran perlindungan dan berkah yang tak mampu ditembus oleh kekuatan manusia. Sampai hari ini, banyak orang yang masih bertanya-tanya, mengapa Ka'bah tidak pernah benar-benar hancur meski dikepung oleh kehancuran? Bahkan saat renovasi besar-besaran dilakukan, para arsitek dan insinyur tetap menjaga agar struktur aslinya tidak diganggu. Mereka merasakan ada sesuatu yang istimewa, bukan semata dari kekuatan batu atau semen, tapi dari keberkahan dan ketetapan yang turun dari langit. Ada kisah dari seorang arsitek Muslim modern yang ditugaskan mengawasi pemeliharaan area sekeliling Ka'bah. Ia berkata bahwa setiap kali ia hendak menyentuh atau mengubah bagian tertentu dari dinding Ka'bah, tubuhnya gemetar. Ia seperti merasakan getaran yang bukan berasal dari mesin atau alat berat, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia akhirnya memutuskan untuk hanya memperkuat fondasi di luar tanpa mengganggu struktur utama, karena menurutnya ada tangan tak terlihat yang menjaganya. Begitulah Ka'bah. Meski dikepung api, diguncang sejarah, dan dilewati masa demi masa, ia tetap berdiri sebagai saksi keabadian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terbakar, tak tumbang, tak hancur, ia adalah lambang dari perlindungan ilahi yang nyata, sebuah bangunan yang tubuhnya dibuat dari batu, namun ruhnya berasal dari langit. Selama langit dan bumi masih ada, selama manusia masih bersujud kepada Penciptanya, Ka'bah akan tetap menjadi poros ketundukan, simbol penjagaan, dan rumah yang tak tersentuh oleh api dunia. Ka'bah, bangunan suci yang berdiri teguh di pusat Masjidil Haram, telah melampaui ujian waktu dan sejarah. Tak hanya dengan bencana alam atau serangan yang mengguncang, tetapi dengan perubahan zaman yang terus bergulir, Ka'bah tetap menjadi simbol keabadian. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia ketika menyaksikan bagaimana bangunan ini tetap utuh meski berabad-abad berlalu, meski dunia terus berubah dengan segala kemajuan teknologinya.
Salah satu keajaiban yang sering kali dipertanyakan oleh umat manusia adalah bagaimana Ka'bah tetap utuh, tidak pernah terkikis oleh waktu, padahal ia dibangun ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin batu-batu yang ada pada struktur Ka'bah tidak hancur meski diterpa angin gurun yang keras dan debu yang tiada henti? Apakah mungkin manusia bisa mengabaikan fakta bahwa Ka'bah seperti dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh logika manusia biasa? Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang tandus, jauh dari pusat kehidupan kota. Mereka membangunnya dengan niat yang tulus untuk menjadikannya sebagai rumah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat umat manusia dapat beribadah dan menyembah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa rumah ini dibangun untuk menjadi tempat yang aman, tempat yang akan terus berdiri tegak hingga hari kiamat. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami banyak perubahan. Berbagai perbaikan dilakukan oleh banyak pemimpin Islam yang datang dan pergi. Setiap kali ada perbaikan besar, baik itu akibat bencana alam atau kebutuhan renovasi, Ka'bah selalu diperbaharui, tetapi strukturnya tetap bertahan. Begitu banyak yang memperhatikan bahwa meski renovasi dilakukan dengan teknologi yang semakin maju, bangunan asal Ka'bah tetap kokoh dan tidak pernah mengalami perubahan signifikan yang mengubah esensinya. Batu-batu yang digunakan untuk membangunnya tak pernah terkikis oleh pasir. Meski angin gurun Makkah yang kerap menggerus segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Salah satu kisah yang selalu diingat oleh para jemaah haji adalah ketika mereka melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Mereka seringkali mengungkapkan rasa takjub mereka, terpesona oleh kedamaian dan ketenangan yang menyelubungi Ka'bah. Para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia merasa seakan ada kekuatan yang tak terlihat yang menjaga dan melindungi rumah suci ini. Mereka menyadari bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan batu, tetapi lebih dari itu, ia adalah simbol kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Kisah-kisah yang ada dalam sejarah juga membuktikan betapa tak terbatasnya perlindungan yang diberikan kepada Ka'bah. Pada suatu ketika, pasukan yang berniat menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan besar datang dari luar Makkah. Mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Abraha, yang membawa pasukan gajah untuk menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu dari api kepada pasukan tersebut, menghancurkan mereka dan menyelamatkan Ka'bah. Bahkan ketika para penguasa yang berkuasa melakukan renovasi besar-besaran pada Ka'bah, mereka menemukan bahwa meskipun teknologi dan alat berat yang digunakan sangat maju, bagian-bagian tertentu dari Ka'bah, seperti batu Hajar Aswad, tetap berada di tempatnya dengan aman. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa batu tersebut tidak tergoyahkan, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk memindahkannya. Keajaiban-keajaiban ini hanya semakin memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Ka'bah adalah rumah yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, ada satu peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi yang juga menarik perhatian banyak orang. Pada masa itu terjadi kebakaran besar yang melanda sebagian besar bagian Masjidil Haram, termasuk area sekitar Ka'bah. Namun seperti yang terjadi pada berbagai peristiwa lainnya, Ka'bah tetap berdiri tegak. Api yang mengamuk tidak menyentuh dinding Ka'bah sedikit pun, meskipun bangunan-bangunan lainnya di sekitarnya terbakar habis. Ulama dan sejarawan mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Ka'bah memang dijaga oleh kekuatan yang tak terjangkau oleh manusia. Mereka percaya bahwa perlindungan tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa Ka'bah adalah tempat yang diberkahi dan aman. Keajaiban-keajaiban ini bukan hanya membuat orang terheran-heran, tetapi juga memperdalam keyakinan mereka akan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Bukan hanya pada zaman dahulu, di zaman moden ini pun Ka'bah tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pusat spiritual umat Islam. Meskipun dunia telah berkembang pesat dengan teknologi dan pembangunan yang sangat maju, Ka'bah tetap menjadi simbol yang tak tergantikan
tempat yang membawa kedamaian bagi siapa saja yang menghadap kepadanya. Ka'bah tak hanya dihormati karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena sifatnya yang tak tergerus oleh waktu. Ia adalah lambang dari keberlangsungan hidup yang berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tempat yang melampaui segala perubahan zaman dan menjadi simbol bagi umat manusia bahwa dalam segala keadaan, perlindungan Allah selalu ada. Dengan segala kejadian yang telah berlalu, Ka'bah tetap berdiri, menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang umat manusia menuju ketaatan kepada Penciptanya.